Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengar ya? Sudah, Mbak. Oke, lanjut aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Mas dan Mbak anggota Merpati Putih, juga para peserta webinar yang saya hormati, selamat datang kembali dalam acara latihan olah nafas secara virtual. Dan izinkan saya, Lian, dari Merpati Putih Cabang Bandung, menjadi moderator untuk menemani dalam latihan olah nafas virtual hari ini. Latihan olah nafas virtual ini diselenggarakan oleh Perguruan Merpati Putih Pengurus Daerah Jawa Barat, yang merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat dan tentunya sebagai wujud sumbangsi perguruan terhadap masyarakat untuk membantu dalam mencegah dan juga menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga berakhir. Hari ini merupakan latihan yang keempat, dan sama seperti minggu lalu, narasumber kita hari ini ada dua orang, yaitu yang pertama Mas Hendratno, lengkapnya Mas Dr. Hendratno, Sarjana Ekonomi Akuntan, Magister Manajemen. Beliau adalah dosen di Telkom University, dan juga Ketua Kelompok Latihan Kebugaran di Merpati Putih Cabang Bandung. Pembicara kedua adalah Mas Budi Prayogo, PhD. Beliau adalah praktisi dan merupakan pelatih senior di Kolat Kebugaran Merpati Putih Cabang Bandung. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita hari ini. Acara akan kita mulai dengan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Merpati Putih Pengurus Daerah Jawa Barat, yaitu Mas Yono, dilanjutkan dengan doa bersama, dan kemudian kita akan mendengarkan presentasi paparan dari kedua narasumber kita hari ini, dan akan diakhiri dengan tanya jawab. Namun tentunya sudah tanya jawab, kami mohon tidak meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan melakukan foto bersama. Untuk itu nanti di akhir acara mohon para peserta dapat menyalakan videonya. Baiklah, sebelum kita mulai, kami mohon kepada para peserta semua untuk mematikan mic yang ada di perangkat para peserta agar kita fokus mendengarkan paparan dari narasumber. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bacakan di sesi tanya jawab. Kita mulai saja acara kita hari ini dengan mendengarkan sambutan dari Mas Yono yang sekaligus akan membuka kegiatan kita hari ini, dan mohon juga untuk pada Mas Yono, kami mohon untuk memimpin doa bersama guna kelancaran acara kita hari ini. Kepada Mas Yono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ketemu lagi di kegiatan Zoom olah nafas untuk imunitas seri yang kelima. Hari ini adalah seri yang kelima dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Merpati Putih Pengurus Daerah Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini digelar dalam rangka kami Merpati Putih Pemda Jabar ingin turut serta berkontribusi menjaga kesehatan kebugaran dari masyarakat luas pada umumnya. Sekaligus di sini kami ingin memperkenalkan bahwa ada satu perguruan asli bela diri dari warisan nenek moyang kita, Merpati Putih, itu mempunyai keilmuan tentang olah nafas. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami akan melakukan sharing dengan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan asumsi mereka adalah awam semua tentang olah nafas, sehingga pematerinya akan menyesuaikan dengan pengertian keawaman tentang olah nafas tadi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini kita sampaikan secara gratis kepada masyarakat luas, tidak ada unsur keekonomian. Kita di Jabar menamakan adalah pengabdian masyarakat tanpa sekat. Artinya kita lintas agama, lintas suku, lintas sosial politik, lintas budaya,
semuanya dipersilahkan, monggo untuk bergabung dalam semangat paseduluran, dan ini free, tidak ada unsur komersial sama sekali. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke materi yang keempat. Hari ini akan disampaikan oleh Mas Hendra dan Mas Budi dari Merpati Putih cabang Kota Bandung, kelompok latihan kebugaran. Selamat melakukan latihan, berharap berkah manfaat untuk kita semua, sehat semua. Sebelum kita mulai, seperti yang diminta Mbak Lian tadi, kita melakukan doa, mohon agar kegiatan ini membawa berkah manfaat untuk kita semua, atas restu ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf, saya memimpin doa, semuanya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat melakukan latihan, semoga berkah manfaat. Salam sehat bugar, salam paseduluran, saklawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yu atas sambutan dan doanya. Kita langsung saja mendengarkan paparan dari narasumber kita hari ini yang bertemakan antisipasi virus dengan meningkatkan imunitas. Kepada Mas Hendratno dan Mas Budi, kami persilahkan. Kembalian, terima kasih pada Ketua MP Pemda Jabar, Mas Yuwono, dengan seluruh panitia pendukung. Mohon maaf saya lepas masker karena di sini juga kami terapkan protokol kesehatan. Saya lepas masker biar lebih jelas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kesempatan kedua kepada Merpati Putih cabang Kota Bandung untuk sharing kepada masyarakat khususnya anggota. Terima kasih saya ucapkan pada pimpinan Telkom University, Pak Rektor, Direktur Endowment, Pak AT, dan rekan-rekan terkait atas fasilitas yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan di TLU Cafe yang sangat nyaman. Terima kasih tentunya pihak-pihak yang mendukung acara ini, Mas Budi, yang sangat memberikan sebagai narasumber nanti, dan syukur kepada Allah, puji syukur kepada Allah atas berbagai nikmat, terutama nikmat hari ini kita bisa bangun, masih bisa bangun, masih bernapas, karena napas ini batas kehidupan di dunia. Jadi lahir dengan tarikan napas pertama, dan ini sesuai dengan penelitian dari medis, itu tarikan yang terkuat, dan diakhiri dengan hembusan terakhir nanti di saat kita sudah menghadap kepada Sang Pencipta. Tentunya saya akan sampaikan topik hari ini. Topik hari ini itu kalau di undangan gitu ya, itu ada dua. Ya. Jadi pertama terkait virus, yang kedua adalah imunitas. Ini berhubungan, tapi ada variabel lain yang membuat dua variabel ini berhubungan. Virus, mungkin satu-satu saya sampaikan. Bapak, Ibu, rekan-rekan
anggota MP terutama, saya sekilas nanti kira-kira 5-7 menit saya sampaikan, mungkin detailnya nanti Pak Budi akan sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai kelanjutan minggu kemarin dan lebih gamblang. Karena untuk sehat, untuk bugar itu tidak bisa dengan 2 kali 90 menit, bahkan itu tidak ada. Ya. Jadi paling nggak ini kalau di akademis 18 SKS gitu kan ya. Jadi 3 semester. Gitu. Saya lanjutkan variabel pertama adalah virus. Jadi virus ini secara medis dinyatakan bahwa berkembang biaknya virus dan parasit atau sejenisnya itu mereka mengikuti karakter DNA kita. Apa itu DNA? Tentunya kalau dari kedokteran sudah sangat paham, ya. Sehingga mereka dengan mengikuti DNA tadi dia berkembang biak, terutama saat kita asupan makanan, terutama protein ya, pada tubuh kita. Sehingga gimana ini agar virus tidak berkembang gitu ya, mengikuti DNA kita. Tentunya kalau di kebugaran itu sangat simpel, yaitu ubahlah jadwal dan jenis asupan makanan. Ini bahasa gampangnya biar bingung dia gitu ya. Mau ngikuti DNA kita, bingung dia, gitu. Biarin aja ya. Jadi gitu. Ini sederhananya. Nanti Pak Budi akan jelaskan. Gimana kalau nggak jelas? Ya silakan nanti gabung di latihan Merpati Putih. Kira-kira. Nah, antisipasi virus itu bisa preventif untuk yang sehat maupun kuratif bagi yang sudah terlanjur sakit. Sehingga di kebugaran ini mulai diajarkan dan tidak hanya teori, tapi kita akan praktekkan. Nah, yang kedua adalah tadi imunitas. Apa sih imunitas? Ini mohon maaf dari yang kalangan kedokteran, bukan menggurui gitu ya. Tapi ini saya pakai bahasa yang sederhana aja. Jadi imun ini adalah sistem perlindungan yang ada dalam tubuh, atau sering disebut sebagai kekebalan tubuh. Fungsi utamanya tentunya menangkal radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Tugasnya Pak Budi lah. Ya. Sehingga mereka susah menyerang kita. Nah, bagaimana caranya meningkatkan imun? Mungkin minggu lalu yang ikut sudah sangat jelas. Lebih jelas lagi mungkin bisa dibaca di buku yang sudah dituangkan setahun yang lalu ini ya. Bagaimana meningkatkan imun? Gerak, pola makan, dan pikiran yang bagus. Jadi singkatnya kalau di buku 1 itu jamu Jawa, jaga mulut, jaga jiwa. Nah ini yang tertarik silakan cari bukunya. Ya. Terus bentuk olahraga, olah gerak. Ini di kebugaran difokuskan terhadap pabrik bahan baku imunitas. Apa itu? Tulang belakang ya. Jadi mungkin Pak Budi nanti akan belakang ini sebagai otak kedua gitu ya, otak kedua. Nah nanti ini saya hanya munculin aja, ini tugasnya Pak Budi. Terus ke torak punggung, lumbal, pinggang, sampai ke sakrum atau sakra. Itu latihan-latihan yang dalam olah gerak. Napas. Nah, napas alhamdulillah sebelumnya sudah disampaikan Mas Wahyu. Beliau dokter ya, dokter. Tentunya dari sisi medis juga sinkron apa yang diberikan di Merpati Putih ini. Di sana ada sebutannya napas siklik. Nah, siklik. Buang, tarik, tahan, gitu kan. Kemarin kita coba. Ada napas pori, ada hiperbarik, ada impulsif. Nah, kompulsif ada juga. Nah, tentunya olah napas itu dibarengi dengan gerakan yang baik itu statis maupun dinamis. Mudah-mudahan nanti juga ada peragaan gitu.
Terus juga ada di kebugaran itu ada namanya napas sisipan. Bahkan istilah ini karena orang Jawa begitu ya. Jadi ada istilah limo kendi, ada lima tindakan yang dilakukan untuk melemahkan virus yang sudah terlanjur masuk di mulut kita, yang sudah terlanjur masuk di hidung kita. Itu istilahnya limo kendi. Apa limo kendi? Ikuti sampai selesai. Nah, olah gerak ini ada berkenaan dengan kelenjar timus yang ada di dalam. Ya. Dan tiroid, amilase, enzim pencernakan, gitu ya. Kelenjar limpa sekitar leher. Mudah-mudahan 60 menit Pak Budi nanti bisa sampaikan, gitu ya. Terus, ini sedikit mohon maaf yang non anggota ya. Kalau di anggota itu latihan itu beruntut, gitu ya. Jadi dari pemanasan, peregangan, penguluran, ada pengolahan, ada pembinaan, ada penghayatan, dan macam-macam. Nah, di situ di kebugaran yang standar tadi ada sisipan. Mudah-mudahan nanti juga bisa ditampilkan peragaan sisipan. Jadi saat pengolahan ada sisipan, pembinaan ada sisipan. Nah, sudah sisipan ditambah dengan limo kendi tadi. Jadi nanti ada istilah ditiup, digeget, dikumur, terus ditelan. Nah, ini satu lagi mungkin ketinggalan. Jadi ada 5. Jadi nanti di mulut diplester, 5 hal tadi dilakukan. Nah, ini upaya kita virus yang ada di mulut itu diremahkan langsung ditelan. Nah, itu jadi vaksin. Kesimpulan, ini kepanjangan nanti Pak Budi. Kesimpulan aja udah. Jadi di kebugaran ini mulai belajar, mulai masuk, itu sudah diperkenalkan bagaimana meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh tadi. Makan diatur, gerak teratur, badan lentur, pikiran tenang, nggak macem-macem. Insya Allah imunitas akan meningkat. Jadi bahasa saya kalau lagi di lapang gitu, imunitas meningkat, virus meningkat. Nah, gitu kira-kira ya. Terus bagaimana dengan pandemi sekarang ini? Ya. Yuk kita bantu. Pemerintah sudah upayakan bagaimana virus ini segera hilang dari Indonesia, gitu ya, bahkan dunia. Gimana caranya? Ya dari kita sendiri. Seperti minggu lalu saya bilang bahwa udah nggak usah mikir macam-macam, pro kontra virus, antivirus, obat virus, macam-macam, gitu ya, macam-macam, gitu ya. Ini bukan ranah saya, ini pusing kalau didengerin, gitu ya. Jangankan kita umum, di kalangan medis pun juga, wow, nggak karuan, gitu ya. Oke lah, jadi bagaimana membantu pemerintah untuk menghilangkan virus ini dari kita? Imunitas kita naikkan. Bagaimana caranya? Tunggu nanti Pak Budi, ya. Terus dengan sendirinya di saat pandemi ini, insya Allah teman-teman kebugaran ini hindari 3L, gitu ya. L pertama apa ya? Lupa. L ketiga apa ya? Yang ketiga itu lebih ya. Iya. Lupa. Lalu. Yang kedua lengah. Yang ketiga lebih. Lupa nggak pakai masker. Lengah ini kalau di kampung saya sok-sokan gitu ya, sok-sokan. Oh saya orang MP, nggak cerdas virus, enggak. Jadi virus ini betul-betul memporandakan aturan. Sudah tidak ada lagi orang sakti, sudah nggak ada. Karena banyak orang sakti terpapar, ya. Jadi barangkali virus ini sudah luar biasa. L yang ketiga lebih. Dikit-dikit takut. Udah imun turun, stres, justru sakit. Baru ke pasar beli apa, lupa dibuka. Lah virus itu kan cepat sekali itu.
itu kan berapa kecil sekali lah pokoknya gitu kan. Sehingga 3 itu dihindarkan. Nah, insya Allah teman-teman yang sudah lakukan ini minimal imunitas diri sendiri, bahkan bisa membantu keluarganya, tetangganya, kenalannya yang lagi terpapar. Dan ini juga kita praktekkan. Jadi, Mas Hen, Pak Bud, ini tetangga saya positif, gimana nih? Nah, ini ada ramuan yang harus dikonsumsi dan ada gerakan yang dilakukan. Bagaimana? Tunggu yang berikut ini. Mungkin itu Pak Bud. Monggo silakan. Oh ya, lanjut. Ya. Sekalian kita kan kemarin dari buku 1 kalau lihat di depan itu sehat darahnya, sehat tubuhnya. Gimana supaya sehat ya? Pabriknya aja langsung yang kita baikin kan. Banyak pasien-pasien yang ke saya itu sampai anosmia, pneumonia dan sebagainya. Dan yang paling lama sembuhnya itu kalau sudah kita kenal, kita sebut itu komorbid itu. Jadi sudah komplikasi. Dan komplikasi yang paling umum, yang kejadian paling sulit itu adalah GERD, diabetes, kemudian gangguan arteriosklerosis. Sehingga yang begitu saturation daripada oksigen di tubuh itu drop, apalagi anaknya virus baru, tanpa gejala tapi saturation itu di bawah 80. Ya, jadi pasti itu sulit. Nah, caranya menaikkannya nanti kita sampaikan. Yang kedua, buku 1, lentur badannya, berfungsi organnya. Meskipun kita minum obat, minum ramuan, tapi untuk mengolah itu, mengkonversikan itu bukan dari organ tubuh. Nah, kalau organ tubuhnya itu nggak berfungsi, sekarang melihat berfungsi tidaknya organ tubuh itu dari mana? Dari kelenturan. Ya, jadi kalau misalnya kita duduk timpuh, rebah ke belakang nggak bisa, itu apanya yang terganggu? Sesuai dengan kemarin kita berikan list itu frekuensi-frekuensi di dalam tulang punggung. Ya. Tolong di slide yang terakhir Mbak, yang tentang brainstem. Yang terakhir dulu, nanti baru peragaan setelah ini saya. Ya. Terus saja kita lewat dulu. Yang terakhir, bukan yang ini, yang brain. Ada cadangan, terus naik lagi, naik. Lagi. Oh, itu yang atasnya lagi, maaf, atasnya. Iya. Jadi ini yang kita sasar nanti. Jadi secara neurologis atau psikoanalisis ada asal diagnosisnya dari psikodinamika. Kok hilang, Pak? Ya. Di tulang punggung itu ada namanya otak cadangan lah ya. Makanya kalau di paramedis sudah tahu itu neokortek itu otak manusia, bertanggung jawab terhadap rasional, kreativitas, kosmis, spiritual, sistem keyakinan, imajinasi. Itu yang nanti terlibat, yang akan kita lakukan bagaimana melibatkan itu semua. Yang kedua itu sistem limbik yang sering kita disebut itu otak mamalia. Ini yang bertanggung jawab emosi sehari-hari yang tadi disampaikan PNS. Jadi pikiran negatif seketika, baik emosi, ketakutan, khawatir, benci. Nah ini kalau di Hapking, jadi di chat Hapking itu frekuensinya ngedrop kita. Padahal syarat kita imun bagus harus di atas 200. Jadi kalau kondisi sistem limbiknya seperti ini, seperti emosi, ketakutan itu masih bawah. Nah itu kesenangan oleh virus. Ya, berikutnya itu brainstem atau otak reptil, yaitu insting. Ya, nanti ada gerak naluri, kalau di luar dinamakan dynamic tremor release extension atau exercise. Ya, tapi kalau di kebugaran itu namanya gerak naluri atau bahkan di merpati putih secara umum. Kemudian brainstem itu juga bertanggung jawab terhadap pernapasan, ritme jantung, tekanan darah, dan pembangkit tremor. Ini yang paling penting. Ya, karena ini membangkitkan semua komponen-komponen untuk
membuat imunitas. Imunitas kita itu terjadi karena adanya antigen dan antibodi. Nah, itu nanti antibodi, antigen itu asalnya dari mana? Nah, proses neurogenik ini akan meliputi postural position, isometric exercise, dan suspend position. Kita langsung saja melibatkan peraga, ya kita peraga. Dari awal bentuk ya, dari buku 1, bentuk yang akan kita peragakan itu menyangkut nanti sirkulasi, menyangkut kardiovaskular, dan menyangkut pabrik darah yang kita sebut tadi, ada yang namanya brainstem sama ya sistem ini. Ya. Jadi awalnya sebetulnya kalau yang sudah mengenal tentang mungkin kalau di prestasi itu adalah atau di kebugaran itu adalah menggunakan di buku 1 ini yang namanya bambu gelas. Ya. Kemudian ada yang namanya ini bambu kuntil, ya, itu tidak panjang, nanti di buku 1 ada. Nah, bentuk awal dari bentuk ini, ya, seperti pegang, ya, di atas, ya, ini lurus, kemudian yang sini keluar, pegangnya keluar. Nah, aplikasi dari bentuk standar bambu kuntil dan inilah yang akan kita gunakan bagaimana nanti pengaruh tinus dan tiroid, ya, kelenjar gondok, kelenjar getah bening. Ya, langsung kita ke bentuk 1, yaitu bentuk hari pertama. Ya. Jadi ada 3 bentuk. Tunggu dulu. Ada 3 bentuk ya, yang kemarin kita sudah ada testimoni kan ya. Jadi ya Mbak Tri. 1. Baru 1 ya? Ya baru saja. Sebelumnya ini sudah lama. Ya, jadi oke, kita langsung bentuk pertama. Ya ini hari pertama, 3 hari berturut-turut nantinya. Ya ini hari pertama. Yang kita tentukan ini antara torso dengan pangkal paha, kemudian pangkal paha dengan kaki bawah itu terbentuk 90. Kemudian masing-masing sudut turunkan 1 aja. Ya, masing-masing daripada telapak kaki itu 1 bidang datar dengan lutut, panggul, dan pundak. Itu standar sehat. Tapi kalau dia tidak sehat, ini nanti terbentuk dia akan masuk. Ya, bahkan yang 1 bisa keluar, ini bisa 1 masuk. Ya, gitu. Nah, untuk pernapasannya itu kalau kita gunakan napas sipit, ya. Kita gunakan suatu metode yang kita turunkan dulu. Ya. Ini ada, ya mungkin kurang kecil sedikit. Ya. Jadi 2 tarik itulah yang sebetulnya ini warisan dari Pak Depok dan Pak Yu. Jadi siklik itu di sini. Ya kita lakukan. Siap, gerakan, ya. Jadi tangannya masih menempel ke dalam, ya. Ya itu kalau bahasa untuk mempermudahnya kita itu bentuk biopsi, ya. Jadi bahasanya saja untuk mempermudahkan. Ya, siap, ya. 2. Tarik. Siap, 2 3 tarik. 5, 10, 15 nggak kuat, tarik selesai. Ya, ini salah satu pola napasnya itu banyak sekali. Ya, artinya itu sesuai dengan arah daripada hormon maupun limpa. Kemudian bentuk kedua masih sama ya, masih sama. Kalau kita sudah terlanjur masuk, pertanyaannya bagaimana?
mengaktifkan kelenjar-kelenjar di ada tiroid maupun dari kelenjar di gondok, getah bening, kemudian tidur. Ya, itu bentuknya sama, masih mengepal, tapi dagu nempel dada. Iya, kakinya masih sama, ya bentuknya. Nanti napasnya sama, ya. Siap, sederhana saja. 2. Lima, 10, 15, selesai. Ya. Kenapa minimal 15? Karena ritme jantung satu siklus itu 15 detik kalau kita baca. Sehingga itu di dalam kita menganalisa nanti juga dari. Berikutnya, ya, ini kan tadi timus, ya apa? Tiroid. Kalau timus, ya diangkat baunya, ya kita lihat baunya diangkat, ya. Jadi sekaligus siap. Lima, 10. Nah, sekarang pertanyaannya kalau orang sehat itu siklusnya berapa? Jadi 1 menit siklusnya harus mampu 9 buang, 9 naik. Ini sudah para ahli paru neurologis itu berstandarkan. Jadi kalau yang ada di rumah itu nanti mencoba atau bukan mencoba, melakukan latihan, usahakan itu ya kita sama-sama bentuk rileks dulu ya. Kalau saya aba-aba buang, saya pakai stopwatch, bisa diukur mampu enggak dalam 1 menit itu 3 kali siklus. Yang masing-masing 1 siklus itu 9 detik buang, 9 detik naik. Mari bareng kalau memang mau yang ini bentuknya sama, hanya napas siklik 9 selama 1 menit, tidak ada penahanan dan itu bentuknya rileks. Ada satu pertanyaan, gimana kalau nggak kuat? Ya, dan kalau yang sakit kan nggak kuat kakinya, kalau di bola, ya sudah tak ambil di sini, ya. Kalau penderita ya pasien. Nah, jadi bentuknya masih sama. Ya, ini nanti keterkaitan dengan kesejajaran daripada tulang belakang, terutama yang bilateral. Panggul kiri, panggul kanan, kalau terjadi spondilisis maupun skelo, itu akan kita betulkan. Kemudian kalau dengkulnya di sini, lutut abu, itu sebetulnya dengan sendirinya kalau gangguan di pinggul, ya, itu dia akan kempes sendiri yang sudah sering kita lakukan di kebugaran. Berikutnya, yang paling utama imunitas gandingannya bau dengan tulang leher atau dengan cervical adalah bentuk bau. Ya, jadi tangan ini harus bisa nempel. Ya. Kemudian kalau kita tes, terutama ibu-ibu yang sering menggendong dan menyusui, imunitas turun kalau tangan ini waktu kita turunkan ke sini dia nggak bisa ke bawah. Ya. Ini nggak bisa. Jadi kalau ini, nah segini harusnya bisa. Ya. Oke. Sekarang langsung 45 derajat. Ya. Nah, jadi ditekuk aja semuanya
Siap? Siklus 1 menit 3 kali. Siap? Buang. Cukup. Ya, seharusnya tadi bentuknya diangkat. Iya, selama 1 menit. Pertanyaan lagi, gimana kalau angkat kepala saja nggak bisa? Kalau orang sakit, itu kita gunakan teknik gliding. Ya, jadi ada teknik gliding. Teknik gliding macam-macam. Kita bisa menggunakan gliding yang cukup pendek. Jadi kalau dia misalnya anosmia, itu cukup dengan kita ganjel pertama nih. Jadi kita lihat. Nah, ya. Jadi kita ganjel teknik gliding pertama di cervical. Ya. Iya. Ya. Kemudian teknik gliding yang kedua, bisa lehernya kita kasih bola tenis. Jadi yang gliding yang untuk pakai itu kita rubah, ya. Kita kasih itu di pusatnya atau di bawah antara torak dan ya itu di sini, ya atas, ya kita taruh. Kemudian kalau dia anosmia itu sudah belernya sudah lemah, kemudian tidak merasa, itu teknik gliding kedua adalah ditaruh di dagu, ya naik. Nah, ya supaya dia merasakan tiroid. Berikutnya makin naik, ya teknik gliding berikutnya adalah di ginjal atau di lever, karena pabrik kimianya ada di sini. Ya, itu beberapa yang kita lakukan dan itu sudah kita lama latihan betul-betul. Ya, oke. Berikutnya adalah bentuk hari pertama tapi yang masih dengan kuncup. Ya, dasarnya kenapa? Kita kalau pegang baik itu bundiwa kembar ya. Kalau kita pegang bundiwa kembar itu pasti begini maupun kita jemput. Ya. Kemudian kita balik prone sama supinasi. Demikian juga ini. Ya. Nanti ada teknik kalau gini itu prone, begini itu supinasi. Ya, itu ada hubungannya dengan kardiovaskular. Kalau kita lihat dari saraf-saraf tulang belakang. Ya, sekarang jubir. Ya, ini kita kombinasikan dengan teknik gliding dengan bola tenis. Ya, siap. Buang. Berapa panjang ya? Trisikliknya 7. Buang, tidak narik, up. Diam, angkat, yang diangkat, ya. 10. Cukup. Iya. Nah,
ini kalau masih hari pertama kemudian anosmianya itu belernya banget, di para medis kita kenal namanya proning, ya, atau tengkurap. Pertanyaannya gimana kalau sudah positif, kemudian dia sudah beler, sudah panas, sudah ini, proning, ya. Ya, ya, bentuknya sama, hanya saja ya kita lakukan sama. Jadi kalau bentuknya masih 90, nah ya ini namanya proning pertama. Nanti kita gunakan proning menggunakan respirator, ya. Nah ini kalau di rumah sakit sering dilakukan untuk bisa tidur. Ya, sama napasnya tanpa respirator. Kita napas siklik 7 saja. Pakai, ya. Apa-apa. Oke. Ya, cukup. Ini kalau masih kita gunakan alat respirator, nanti dijelaskan, tapi cara pemakaiannya sama. Jadi kita sekat. Sama seperti ya. Sama teman. Ya, ya. Ini air sungai ya, ini air alami dari sumber air Kampung Mas. Sudah cek lab. Jadi ini rasanya asin tapi tidak ada natrium. Ya, jadi airnya asin tapi tidak pedih dan kita sudah gunakan gantinya ya desinfektan maupun ya antiseptik. Jadi kalau teman-teman nanti ini bisa. Ya. Ya, langsung proning dengan peralatan respirator. Ya, yang lainnya masih tetap ini alat bantu respirator dengan menggunakan hidrolisis air alami ya, bukan bikinan. Ya, ini hanya contoh. Jadi seharusnya minimal itu 7 detik, buang 7 detik atau siklus sampai 9, kita hanya sampel aja. Jadi bentuknya saja yang penting di sini. Ya, siap. Cukup. Ya. Ya. Itu biasanya kalau masih lagi hari pertama itu kita berikan teknik gliding di tulang sistem limbik maupun di brainstem. Ya. Gliding yang pertama tulang punggungnya pakai pendidikan. Ya, kita menaruh spot ini sesuai dengan karakteristik frekuensi yang salah di antara C1 sampai S5 satu. Yang di coba Mbak Arian yang gambar frekuensi tulang punggung. Yang itu ya, yang ada gambarnya tulang punggung sama frekuensi yang kemarin ya itu ya ini kita mulai. Jadi kemarin kita bisa melihat kalau di kardio itu biasanya antara T1 sampai T6 ya, kita bisa geser ya. Tapi kalau untuk seluruhnya kita membetulkan seluruh daripada frekuensi ini kita taruh di
itu terletak ya. Ya, kemudian tangannya sama. Ya, dredging pertama kalau dia nggak ada gangguan dari saraf-saraf penghidup atau anosmia tadi. Ya, kemudian kalau masih lagi kita bantu. Ya, kita bantu lagi dengan cara ini. Ya, bajukan. Ya, oke. Kemudian teknik gliding berikutnya, ya biasanya itu dipinjal di lever. Ya, ya. Di sini ada L1 sampai L5, lumbar ke-1 sampai lumbar ke-5. Kita bisa deteksi dari lumbar keberapa dia. Paling banyak itu adalah L5 dan S1 atau low back pain. Kita taruh di sini, kemudian ya, tangannya begini. Ya. Ya. Ya, cukup. Nah, ini juga kalau masih kita bantu pakai respirator, ya tadi. Ya, kita bantu pakai respirator. Itu tuh teknik gliding berikutnya. Nah, kedua, yang paling sulit kalau kita sistem bahasanya itu napas pengolahan badan, ini harusnya ada dua. Ya, ini harusnya ada dua. Kemudian kita susun ke arah sama. Kemudian tidur. Nah, masih sama. Ya, ini kalau gangguan sesuai frekuensi tadi itu banyak. Atau kalau istilahnya komorbid. Ya. Berikutnya bagaimana kalau hanya bagian torak T1, T2 yang sederhana, malah kita pakai yang pendek. Kita gunakan yang pendek, jadi bisa naik turun, ya. Iya, ya. Ini yang kita gunakan teknik-teknik terhadap pasien yang memang sudah dia positif, gejalanya itu sudah kombinasi atau dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Jelas selain itu dari bentuk-bentuk yang punggung. Ini hari pertama ya. Ini hari pertama. Berikutnya hari kedua. Ya, ini ada dua teknik ya. Pertanyaannya, boleh dari tidur dulu? Itu biasanya yang sudah sering terlatih. Ya, dari tidur ya sama boleh dari tidur. Ya, kemudian membentuk torso 45 derajat dari lantai. Up. Ya, ya, itu siap. Boleh tidur dulu, ya. Nanti waktu penahanan napas baru naik. Ya. Siap. Kalau nggak kuat dari tidur, ini bagi yang penderita berat sekali nanti ada tekniknya, ya. Jadi kita juga gimana ini kalau yang sudah sakit, uang lemah, loh. Ya kita ada teknik-teknik alternatif. Ya siap. Siap. Angkat, tahan. 5, 10, 15,
Iya, tidur. Pertanyaannya, kalau sudah mampu ya coba masuk. Lihat kalau sudah mampu dan sering kita melakukan latihan, itu juga nggak usah dibantu bisa, ya. Itu ya, kalau kita nggak usah dibantu bisa, ya. Pertanyaannya tadi kalau cukup. Gimana kalau nggak kuat nyandar di bola? Ya, usahakan bentuknya itu jarak bola, ya, dengan tanggul. Jadi si torso atau tubuh ini nggak ada namanya fleksi maupun ekstensi. Jadi dia posisi normal. Ya, kemudian tangan kalau dari samping, ya nanti dari samping itu di belakang kepala, ya. Oke, dada dua bentuk sama, ya. Ini ke dalam, kemudian keluar, ya. Kemudian kuncup, kemudian keluar, ya. Kalau ke dalam mengepal, ya, kita mengimunitas atau membuat kekebalan terhadap paru. Kalau kuncup, ini terhadap jantung. Dua-duanya vaskular. Kemudian kalau kaki kita diangkat, itu terhadap lever dan ginjal. Kapan kita ginjal? Kapan kita lever? Nanti disisipkan kelihatan, ya. Yang namanya napas impulsif maupun kompulsif itu, ya. Oke, siap? Yang pakai bola, ya. Ini ada. Ya. 4 bentuk tangan mengepal ke dalam, kuncup ke dalam, ya, mengepal keluar, kuncup keluar, ya. Oke, kalau nggak ada alat bantu nggak usah karena memang berat. Silahkan yang di rumah dirasakan nikmatnya untuk mencapai imunitas. Bersedia. Kamu sudah narik, siap, ya. Kalau yang mampu kakinya diangkat, tidak mampu enggak apa-apa, namanya juga penderita. Tapi kita tahu arahnya. Kemudian bentuk kaki juga itu bermacam-macam. Enggak kuat tarik nafas, selesai, nyandar pula, istirahat. Ya. Bentuk kaki di buku 1 kita juga sudah jelasin, ya, jelaskan itu bagaimana cangkul, balet, kemudian pelana, dan standar. Standar itu maksudnya seperti kita berdiri, ya, tidak jinjit, tidak cangkul, tidak balet. Jadi bentuknya di situ, ya. Kemudian sama pertanyaannya bagaimana kalau ini sudah berlarut-larut, kemudian sampai mual dan sebagainya. Ini kita gunakan teknik proning tadi. Kemudian juga kita gunakan teknik-teknik tambahan respirator tadi. Ya, karena memang kalau sudah itu terlalu banyak muskus atau kelendar di antara, ya, selaput paru dengan paru, ya, pleura namanya, itu juga akan oksigen maupun CO2 itu tidak masuk. Ya. Kemudian teknik yang namanya autofagi oksigen itu kita gunakan daur ulang oksigen dalam CO2. CO2 itu sebetulnya tidak beracun, yang beracun itu CO, karbon monooksida. Sehingga pada waktu kita melakukan hipoksia, ya, itu terjadi daur ulang atau si tubuh itu dengan sendirinya mencari oksigen yang ada di sekitarnya. Terutama apa? Kalau ada xenobiotik atau oksidan tadi, itu yang akan didaur ulang oleh tubuh kita secara otomatis. Oke. Kita lanjut.
bentuk ketiga atau hari ketiga. Ya. Berpasangan dulu. Ya. Iya. Iya. Siap? Ya, nanti nunduk ya kalau sudah. Ya, turun. Yang sehat itu kepala sejajar atau di bawah daripada jantung. Yang bugar, kepala yang di bawah itu sejajar dengan ginjal. Enggak kuat, tarik napas, selesai. Ya, jadi kalau yang masih sakit sama sekali ini belum tentu. Ya, dingkul aja sudah sakit ya. Kakinya. Iya, turun. Ya. Terus, iya. Ini sudah tingkat bugar plus karena kepala bisa lebih rendah daripada ginjal di sini. Kalau sehat, itu kepala cukup standar sama dengan jantung. Ya. Dan punggungnya itu tetap normal, tidak fleksi maupun tidak ada ekstensi, tidak ada pengejangan. Ya. Pertanyaan berikutnya sering, gimana kalau nggak bisa duduk kata? Dan sebaliknya, gimana kalau nggak bisa duduk tingguh? Ya silong aja. Ya, yang satu silong atau selonjor. Ya, nah sama. Ya, oke. Yang sini pakai kata, yang sini pakai selonjor. Ya, ini kalau tidak bisa kan namanya penderita juga macam-macam ya, kelenturannya tadi macam-macam. Jadi ini hanya alternatif kalau penderita itu tidak mampu duduk kata. Ada yang tidak mampu timpuh. Silahkan saja dicek. Ya, timpuhnya itu coba timpuh pelana. Ya, itu Pak Saidal siapa itu Asnawi ya, Pak Saidan Asnawi saya lihat. Coba Bapak timpuh pelana. Ya, duduk timpuh Pak Saidan ya, Asnawi. Ya, duduk timpuh pelana, dicontohkan. Nah, ya ini. Kemudian yang belakang ini harus bisa. Nah, bentuknya sama. Oh, ini luar biasa kalau sudah ya gantian. Ya. Oke, ya. Jadi bukan gantian tapi saya mencontohkan siklik dulu, siklik lagi. Ya, ini dasarnya kita kalau mengenal di dalam olahraga itu high interval intensif. Ya. Oke, lanjut. Yang bentuk nggak bisa kata, kemudian selonjor. Yang nggak bisa timpuh, peragakan kata yang di belakang. Jadi yang sini selonjor. Ya, yang sini. Nah, ya, ini mengantisipasi yang mana saja kalau penderita itu tidak bisa. Ya, nah di sini, yo, up, sama napasnya.
Kita sampel saja, sikliknya kita perpendek. Iya, cukup. Ya. Ini berikutnya hari ketiga yang kedua ya, yang silang. Ya. Jadi kalau nggak ada pasangan, pertanyaannya gimana? Pakai bola lagi. Ya, ini berikutnya yang hari terakhir. Biasanya ini anosmia yang sudah-sudah itu selesai. Tinggal recovery pengembalian daripada yang lemah saja. Kecuali nanti komorbid ya, itu ada lanjutan. Ya. Nah, bentuk kaki kalau nggak bisa, ini bentuk cangkul, jinjit, ya, kemudian balet atau bentuk normal, ya. Yang kemudian, nah yang situ itu pakai bola. Kalau nggak ada berpasangan itu boleh pakai bola. Ya, mulai siap? Tahan. 5, 10. Iya, cukup. Ya. Kenapa berpasangan? Ini sering kita lakukan di kebugaran, itu pasutri. Jadi dua-duanya setelah sakit menjadi sehat, setelah sehat menjadi bugar, setelah bugar, bugar plus. Jadi keseimbangan dinamisnya itu berjalan sehingga apa fungsi organnya tadi. Lentur badannya, berfungsi organnya, sehat darahnya, sehat tubuhnya. Itu di buku 1, paling depan. Ya, jadi kita bisa aplikasikan bentuk ini. Ya. Kira-kira ya, kemudian bagaimana bentuknya kalau dia sendiri yang bawah? Ya, coba Mas Pujo kalau sendiri bawah. Ya, ya. Kalau bentuk sendiri bawah, kemudian yang ditumpang itu bentuk tumbal, bukan sakrumnya, bukan toraknya. Ya, yang ditumpang itu tumbal. Kemudian lututnya lurus, tidak menyentuh lantai. Ini yang bawah. Ya. Kemudian gimana kalau nggak kuat? Pakai siku di depan dada. Yes. Ya. Ini kalau menderita ya. Tujuannya apa? Kita memberikan kesempatan yang namanya T1 sampai T6 terhadap kardiovaskular. Itu untuk menjadikan dia lancar dulu. Ya, sesuai tadi frekuensi yang ada di otak cadangan kedua. Ya. Nah, berikutnya hari ketiga masih yang berikutnya di ya gantian. Ya, bentuk tangannya ke dalam. Ada 4 bentuk. Jadi mengepal ke dalam, mengepal keluar, ya nanti bisa kombinasi ya. Yang di atas. Nah, ini bentuk ini kita sesuaikan dengan pasien sebetulnya yang nanti lebih jelas di buku 2. Ya, yang ke dalam unjuk, yang baik di bukunya apa saja. Iya, iya, ya. Oke. Nah, siap.
Tahan. Ya. Jadi kalau dia habis energi, itu dia tremor. Iya, itu. Iya. Jadi itu sebagian ya, kita bisa lebih banyak intervensi, lebih banyak manipulasi, baik itu bentuk maupun sistem gerak. Itu yang bisa kita intervensi, ya, maupun pernafasan, ya. Ya. Nah, bentuk ini kita lihat 12, tolong dipasangkan yang teknik gliding untuk 12, ya. Satu orang, tolong langsung tidur terus dipasangkan. Ya. Jadi satu orang teknik gliding bola tenis itu 12 bola tenis, ya. Kita lihat penempatannya di bawah tumit, di bawah lutut, di bawah pinggang, ginjal kiri kanan, ya. Kemudian di bawah siku, kemudian di bawah pergelangan, kemudian di bawah daripada perbatasan vertikal dan kepala, ya, di talamus bawah, ya. Nah, kita hanya mempertahankan relaksasi. Yang kita peroleh adalah deep relaksasi, ya, supaya tadi alur dari bioelektromagnetik fluida maupun energi, maupun biokimia tubuh, maupun elektrostatik itu dia beraliran merata dulu. Karena kita fokusnya tadi tulang punggung, ya. Kemudian ini contoh saja, ini siklik. Sikliknya terserah. Ada, kita diberikan 3, 5, 7, 9. Ya, itu sikliknya. Sekali lagi, yang sehat bugar itu 9 kalau mencapai. Ya, kalau dari awal kita cukup 3. Ya, 3 detik. Ini kita ambil tengah 5. Hanya contoh, harusnya sampai kalau 3 bisa 1,5 maksimum, ya. Siap. Ya, cukup. Lalu monitornya di mana? Saturasi, kan ada alat ukur oksigen saturasi. Jadi dari awal bentuk hari pertama, kedua, dan ketiga ini, ya, hari ketiga atau tiap hari satu bentuk bisa kita lihat saturasinya dengan alat ukur. Hari pertama juga kita bisa gunakan gliding dengan tenis. Coba ganti silakan ya. Oke, cukup nanti yang peraga Mas Ujot itu hari pertama. Ya, perhatikan hari pertama letaknya itu berkurang. Jadi ya, kalau pakai bola nggak apa-apa kalau capek, karena kan anggap aja ini pasien. Di bawah ginjal 2, ya, mata kaki jepit, lututnya jepit. Ya, sikunya dikasih, pergelangan tangan dikasih, ya. Jadi kalau dia tidak seimbang pasti jatuh. Hanya mempertahankan bola rileks, tidak ada pengejangan sama sekali. Ya bagus memang dari lampu itu tidak ada pembantu atau tidak ada alat bantu. Dan ini juga bisa ditambah dengan respirator untuk mempercepat proses penyembuhan. Ya,
Kita tes atau kita lakukan. Siap? 2. Ya, ini contoh cukup segini. Iya, selesai. Ya. Oke. Oh, iya. Mas Budi. Ya, oke. Kita Q&A. Ya, karena berhubung keterbatasan waktu ya, kita sudah pukul 11:17, sedangkan kita harus berakhir acaranya pukul 11:30, jadi kita masuk ke Q&A aja. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ya oleh Mas Hendratno atau oleh Mas Budi, monggo. Dari Mas Wira Lampung. Izin bertanya, Mas, saya ingin bertanya, tahun lalu saya pernah tes Polri ya, kepolisian, lalu saya gugur pada tes kesehatan 2 dikarenakan detak jantung saya tidak berirama. Mohon arahannya untuk latihan nafas apa yang harus saya lakukan agar detak jantung saya dapat normal. Apakah latihan nafas pengolahan saja atau ada yang lain? Ya. Bentuk hari pertama, kaki ditaruh atas bola, silahkan siklik mulai dari 3 tanpa penahanan, naik menjadi 5, 7, dan terakhir 9. Itu yang bentuk pertama tadi. Ya. Tangannya itu bebas, tangannya bisa ke samping. Ya, peraga. Satu saja, berdua, ya bentuk kita itu Mas Pujo yang untuk hari di atas bola itu biasa itu yang umum, ya tidur kaki di atas bola, ya ini yang paling umum, basicnya babonnya dari semua nanti ya tergantung daripada lamanya siklik. Contoh ini, kalau terjadi skelo maupun spondylosis, itu cukup kita lakukan di sini, ya tangannya 45, kemudian kita sampai terbentuk nanti ini lepas sendiri. Dalam bahasanya ya tremor exercise atau extension. Jadi betul-betul dia bisa relax. Kemudian sikliknya itu bisa tadi mau 3, 5, 7, 9. Apalagi kalau dibantu dengan respirator. Ya, oke itu yang pertama. Berikutnya. Ya. Yang lagi isoman. Oke. Ini juga mungkin ada dari Mbak Rina Indarti yang kebetulan sih ya ini sedang isoman, semoga lekas sehat ya Mbak ya. Saya lagi isoman, jadi dengarkannya sambil menaruh HP, sambil lihat dan praktek gerakan agak kesusahan. Nah ini bagaimana nih kalau prakteknya susah gitu ya, melakukan gerakan yang susah? Mungkin ada solusi? Kalau prakteknya susah, tadi bisa proning, Mbak, peragakan proning. Ya, tengkurap. Enggak, kalau di rumah sakit atau di ini enggak usah pakai bola, tidur tengkurap. Tidur tengkurap aja. Iya. Kemudian dadanya diganjel dengan tangan ini kayak pusat. Iya. Nah, ini hanya memerlukan nafas 3 menit saja dengan siklik 3-3 tanpa penahanan. Ya. Bentuk begini. Tapi itu lihat lututnya itu tidak menyentuh. Ya, yang kita lakukan adalah T56 untuk membantu menaikkan di pleura. Nanti kalau bisa, ya kita membantu di tiroid itu tidur begini, namanya proning. Kemudian dibantu respirator. Oke, ada catatan, ya.
kita atau mungkin para medis sudah tahu, jangan menggunakan nebulizer kalau itu positif. Ya, sudah pada tahu ini dan kita ketahui kalau menggunakan nebulizer saat kita membuang nafas, kan ini sedang isoman, berarti paru-paru kita ada virus. Saat kita buang, kemudian ditiup oleh alat nebulizer, itu akan menyebar virusnya atau disebut airborne. Ya. Ya, kemudian berikutnya jangan lupa yang isoman tadi ya, asupan. Ya, tadi jadi virus itu sudah apa? Sudah mengcopy DNA RNA kita, baik itu virus anaerob maupun aerob. Kalau kita lakukan nafas saja tanpa dibarengi makanan, tolong yang isoman selama 3 hari, selama latihan yang paling ringan, stop minyak, stop gula. Insya Allah. Ya, itu yang itu. Jadi ya, terutama gula putih. Justru perbanyaki madu, air jeruk manis, ya, kemudian dengan garam potasium. Ya, syukur kalau ada KJKT, kencur, jahe, kunyit, temulawak. Kalau nggak ada kencur, air kencur, nggak ada air kencur, air kunyit, nggak ada air kunyit, air jahe, nggak ada KJKT, air jeruk nggak kuat tuku. Madu nggak kuat tuku, ya wis garam saja, ya. Jadi kalau nggak ada ke pasar dulu ya Mas ya. Kalau nggak ada ke pasar dulu. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, jangan menggunakan ini ya. Kalaupun menggunakan supaya diisolasi, ya sama ini kalau kita gunakan alat pembantu pernafasan. Jadi nanti menyebar virusnya. Nah, beda dengan nebulizer. Ya. Di sini aja. Yang kedua, ya. Nah, ini sebetulnya bukan, kita hanya tinggal terakhir, ya. Alat ini sebetulnya di sini ada arang aktif, ya, ada 2 macam. Arang aktif. Jadi kalau kita mengembuskan atau membuang nafas ada virus, dinetralisir satu dengan arang aktif. Ya. Yang kedua, saat dari air pump ini mengalirkan oksigen yang kita nggak tahu oksigennya kotor atau tidak, katakanlah kotor, ini sudah disterilkan maupun dihidrolisis oleh air, dan ini bukan buatan manusia loh ya. Ini air yang sifatnya asin tadi dari lereng Gunung Tampomas. Kemudian dari sini kita ambil atas, kita masukkan. Ada 2 tipe ini yang kita sudah lakukan, ya. Ini kalau kita menggunakan yang single filter, jadi kemampuannya atau kita sedang-sedang saja yang isomannya. Bisa menggunakan ini dengan teknik yang kayak begini. Ya. Kemudian yang sering kita lakukan, tolong kalau ada, ini nanti disuplai airnya, kita gunakan ini karena antiseptik, ya, semprot. Bukan air garam ini, air garam bikinan, tapi tadi air congkeang, kita semprot, ya. Semua kita semprot. Ya. Kita diamkan, insya Allah itu virus sudah berikutnya sudah lemah dan mati. Ya, itu jadi alatnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Ya. Sebenarnya ini agak ini ya. Dari Mas Ivan dari Lembang, untuk 12 bola tenis detail letaknya di mana saja? Mohon diulang. Oh ya, diulang. Yang pertama. Tanya atau nanti aja ya? Bukan. Ada enggak? Ya, moderator. Nanti terserah moderator ya, disampaikan karena tadi sudah. Jadi waktunya ada itu ya, kan kita waktunya ini. Karena ya. Tadi sudah, karena waktu bukan apa-apa ya.
Karena waktu, jadi yang belum tadi ya tanya ke temennya lah. Tadi kan mungkin ada yang motret, ya. Oke, yang mengulang-ulang mungkin nanti. Garis besar, ditumit, bawah lutut, ginjal kiri kanan, ya. Kemudian belakang talamus, di siku, pergelangan tangan 12 di wajah, ya. Oke, kemudian dari Mas Putra Ferry, apa ada beda teknik olah nafas untuk bela diri dengan teknik olah nafas untuk meningkatkan imun tubuh? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, bisa. Itu kan ada banyak namanya napas aerob sama anaerob. Yang kita buang, tarik, tahan. Ya. Nanti kita ada lebih dalam lagi yang namanya nafas hiperbarik. Ya, yang di Minto Harjo itu. Jadi kita untuk yang utama yang kita sudah lakukan itu supaya glowing. Tapi sasarannya sebetulnya mengembalikan tadi. Ya, jadi kita buang napas di paru dulu, tunggu dari paru keluar itu selesai, kemudian dari pembuluh darah ada CO2 masuk paru, kita buang lagi. Kemudian dari pembuluh darah dari paru keluar, kemudian kita tunggu dari sel itu keluar, itu juga ya bisa. Kemudian nariknya juga dibalik. Isi sepertiga volume paru, kasih kesempatan oksigen di paru masuk di darah. Di paru sudah kosong, tarik lagi sepertiga, kemudian kasih kesempatan dari darah masuk ke sel. Yang terakhir, tarik sebanyak-banyaknya, sehingga kita nggak ada volume tidal di paru, nggak ada sisa. Ya, itu tekniknya. Ya terserah mau diambil yang mana, itu ada beda. Ya, kemudian napas pori itu termasuk kita juga napas hiperbarik tadi. Prinsipnya adalah kita sengaja, kalau di makanan namanya autofagi atau fasting ya. Jadi proses hipoksia yang kita sengaja itu akan menaikkan atau menghabiskan sampah-sampah sehingga menjadi energi. Makanya kalau di kebugaran itu kita menggunakan energi penyakit menjadi potensi penyembuhan atau menjadi energi penyembuhan. Ya, mudah-mudahan terjawab. Yang ini Mas Hari S dari Kabupaten Bekasi. Pasca COVID, hasil ronsen toraks di paru-paru masih terlihat spot-spot putih. Kata dokter butuh waktu untuk recovery. Apakah bentuk nafas ini dengan tangan mengepal tadi bisa digunakan untuk mempercepat recovery paru-paru atau ada bentuk khusus yang lain? Terima kasih. Ya, pertama makanan ya, yang paling utama makanan. Kemudian ya doa pasti. Ya, yang ketiganya itu pasti ada. Pakai mengepal ke dalam maupun keluar. Itu usahakan ya. Kelompoknya ini pneumo atau dia ada gejala lain atau infeksi. Saya khawatir kalau itu dia diabetes. Karena kalau diabetes dengan gula darah itu berbeda. Berbedanya di mana? Di insulin rate. Ya, itu akan mempengaruhi dari autofagi, fagositas dan sebagainya. Jadi kalau insulin rate kita di atas rata-rata itu akan mempengaruhi daripada daur ulang atau regenerasi sel. Nah, pertanyaan saya yang menanyakan ini ada komplikasi enggak? Kalau komplikasi ditambah dengan puasa maupun tadi stop minyak dan gula selama proses belum sembuh. Karena kita menurunkan insulin rate. Kalau insulin rate, kenapa nanti lebih panjang di buku 2? Apa sih insulin rate hubungannya dengan human growth hormone? Ya, apa sih insulin rate hubungannya dengan glowing, dengan awet muda? Apakah si insulin sama ini? Coba Mbak Lian pengembangan ilmu MP slide. Mumpung ada pertanyaan, ingat saya. Nggak ada komplikasi, Mas. Yang mana ya? Gula darah. Yang atas. Oke, kalau nggak komplikasi, itu yang ke bawah lagi Mbak, yang gambarnya tadi kecerdasan terus, ya. Nah ini sebetulnya di kebugaran, di keilmuan itu mengembangkan teknik-teknik di sini.
tadi Mbak? Firman ini apa? Ya boleh ini kayak. Nah ini ya. Nah ini kita menggunakan kecerdasan kompleks itu adalah kinestetik. Ya, tadi itu kita menggunakan kecerdasan kompleks itu kecerdasan kinestetik. Ya. Nah, ini sebetulnya dari bentuk, simbol, nafas dan konsentrasi kita itu bisa mengembangkan satu psikoterapi, magnetic terapi, akupresur, self healing terapi itu di buku 1 tentang mitokondria. Kemudian holistik atau ya hiponik terapi. Dan yang terakhir tadi yang baru kita peragakan dengan alat respirasi atau respirator tadi itu hidroterapi. Ya. Itu sebetulnya sama dengan kita biostimulation di situ. Ya, yang bawahnya lah, yang atasnya Pak coba kita jelasin lagi sekalian. Yang naturo. Ada naturopatnya. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, bukan ya. Yang naturopat turun lagi, satu lagi. Ada naturopat ya. Ya udah ini aja. Saya sarankan, naik. Yang itu. Ya, ini ya kalau nggak ada komplikasi bisa kelompoknya psikosomatik. Bisa kelompoknya naturopat. Naturopat itu kemungkinan yang dulu-dulu itu terlalu banyak obat-obatan alopati. Sekarang kita rubah obatan naturopat. Karena perubatan naturopat itu ada 3 tadi. Ya gerak dengan sistem nona, olahraga nafas aktif. Makanannya kita perbaiki, bukan musafir. Ya, kemudian pikiran tadi sesuai dengan Hepkin, jadi tadi ya itu yang paling ini ya. Kemudian kita lihat yang tadi Mbak dengan Fir sekalian, mumpung ada Fir yang ada tadi cahaya yang gambar punggung ke bawah ya. Ya, kalau ini sudah jelas ini kelas prestasi ya khusus ini. Oke, bawahnya lagi. Fir, terus. Nah, stop. Naik lagi. Ini ininya. Yang fir. Pelan-pelan, kebablasan. Iya. Ya, makanya ini sebetulnya kalau sudah nggak asing lagi, kalau kita pertama di kebugaran itu menyambut matahari terbit dan terbenam. Gunakan matahari terbit saat-saat fir maksimum. Itu akan membantu menyembuhkan karena apa? Katalis vitamin D adanya di far infrared ray. Ya, dan ini masing-masing para medis memberikan suatu statement yang berbeda-beda, enggak apa-apa. Tapi bagi orang kebugaran kita bisa melihat jumlah warna dari matahari. Saat matahari itu sudah kita bisa melihat 3 warna sampai 7 warna, kemudian berubah menjadi silostop. Itu saja, karena itu tergantung daripada filter cuaca antara matahari, ya antara mediumnya sana di atmosfer, itu tergantung refraksinya daripada sinar matahari itu. Oke, cukup. Oke. Ada lagi? Oke. Sepertinya waktunya sudah lewat nih Mas ya. Sudah 11.35. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Apakah ada closing statement dari Mas Hen atau Mas Budi? Oke, terima kasih Mbak Rian, Pak Budi. Saya lihat di chatting hampir 20 saran ya, terkait dengan suara, tampilan peraga, dan lain-lain. Tentunya saya mohon maaf, dan ini juga saya sampaikan ke Mas Bono nih, kayaknya ini perlu Penjajaban punya studio khusus gitu ya. Sehingga gimana caranya ya nanti
diupayakan gitu ya. Sehingga banyak dari 20-an lebih masalah suara, masalah peraga, kebanyakan peraga. Nah, ini tentunya semakin baik akan kita lakukan. Mohon maaf dan mungkin nanti Mas Yuwono bisa sama-sama kita tidak lanjuti. Mbak Lian, mohon ada satu penanya yang menurut saya mungkin nanti secara singkat kalau dijawab. Ini ada penanya yang menurut saya penting sekali. Ya. Yang saya merah ini Pak. Jadi terkait dengan apakah bisa itu dilatih terkait dengan kekentalan darah. Terus kedua, kalau ditutup pakai masker, recycle oksigennya gimana? Iya. Yang ketiga, napas hidung-hidung. Apa yang mendasari? Mungkin itu aja Mbak Lian, setelah itu monggo ditutup. Iya. Singkat aja Mbak Bu. Iya singkat. Jadi recycle-nya itu sudah ada dari alat air pump itu. Kemudian yang kita buang sudah dinetralisir oleh alat atau uap dari air Chongqing plus arang aktif. Ya. Kemudian untuk diplester atau napas hidung-hidung. Ya, hampir banyak buku itu kalau kita napas menggunakan mulut itu banyak sampai deformasi segala macam. Jadi yang paling bagus itu memang napasnya hidung-hidung. Meskipun kita juga di kebugaran melakukan buang lewat mulut, tarik lewat hidung. Nanti malah ada buang hidung kanan lubang, tarik hidung kanan kiri lubang. Nah itu seterusnya. Jadi nggak menutup kemungkinan memang kita ada. Tapi berhubungan dengan virus ini kita menggunakan pernafasan hidung-hidung. Ya, nanti ada buang 2 hidung, tarik hidung kiri, buang 2 hidung, tarik kanan. Oke, cukup. Oke, mungkin itu Mbak Lian, monggo pada moderator untuk diselesaikan, tutup. Ya, terima kasih banyak. Memang waktunya kurang ya, 1,5 jam, kalau bisa seharian gitu kan. Sebelum kita akhiri, mungkin kita adakan foto bersama dulu ya Mas Hen, Mas Budi. Kepada para peserta, kami mohon untuk dapat menyalakan videonya. Semua. Ya, mangga. Ini ada 6 halaman ya, saya hitung satu persatu. Halaman pertama, ya, kemudian halaman kedua. Kita masih pada nyala nih videonya, ada Mas Putra, Mas Eka, Mas Wiwid, ya, siap, 1, 2, 3. Kemudian halaman 3, videonya masih mulai bermunculan. Ya, 3, maaf ya, sebentar lagi, halaman 4. Halaman 4 nih kayaknya masih banyak yang turn off kamera ya. Kalau misalnya turn off kamera, kita lewat saja ya. Oke, demikian foto bersama kita hari ini. Mungkin nanti akan di-share di grup WA. Mungkin izinkan saya share screen untuk yang terakhir kalinya. Barangkali ada yang membutuhkan informasi. Sebentar. Nah, yang tadi ya. Kok balik lagi? Nah, ini ya. Untuk terkait informasi komunitas, kemudian juga untuk informasi buku atau yang lainnya, bisa bergabung juga dalam komunitas grup WhatsApp. Bisa menghubungi Mbak Ine di 0889 1045 712. Boleh di-share, di-capture. Nah, demikian Bapak, Ibu, dan Mas Mbak semua, para peserta yang saya hormati. Kita telah mendengarkan paparan dari para narasumber. Tentunya di masa pandemik ini kita harus mulai merubah gaya hidup kita ya. Langsung tutup doa, Mbak. Doa aja ya, doa. Ya, oke. Doanya siapa yang memimpin ya? Boleh saya memimpin atau Mas Hen aja, barangkali kita minta Mas Hen untuk menutup acara ini dengan doa. Silakan Mas Hen. Mas Hen bisa memimpin doa?
Ya, sudah cukup lah. Oke, langsung aja kita tutup dengan doa. Semoga acara pada pagi hari ini, siang ini diridhoi Allah, sehat, bugar, insya Allah. Doa dimulai. Selesai, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara kita hari ini saya seluruh panitia mohon maaf kekurangan. Sampai berjumpa lagi minggu depan dalam acara yang sama, mungkin penyelenggara yang berbeda. Tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar? Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih, Mbak Ino. Terima kasih, Pak Budi. Salam.